pagi semuanya para perwira siswa kelas 5. Baik Bapak Ibu, saya dengan Ibu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera ya, salam damai. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Bapak Ibu, untuk kali ini ya, saya bakal menyampaikan video conference saya mengenai safety, security, and service culture, khususnya implementasi di atas kapal itu seperti apa, di area kelautan itu sendiri, di industri maritim ya, khususnya ya, yang biasa kita sebut dengan budaya, keselamatan, keamanan, dan pelayanan di atas kapal. Baik, langsung saja untuk yang pertama, Bapak Ibu. Sebagai pengantar, ya, sebagai pengenalan, Bapak Ibu. Di sini kita jika berbicara dengan safety culture ya, atau budaya keselamatan ini bagian dari produk nilai, kelompok sikap, kompetensi, perilaku yang menentukan komitmen dan gaya kecakapan terhadap program K3. Nah, K3 itu sendiri pastinya sudah sering kalian dengar ya. Apalagi tulisan-tulisan K3 yang dekat-dekat konstruksi bangunan, area pelayanan kesehatan, keamanan, keselamatan. Jadi K3 itu sendiri adalah kesehatan, keselamatan kerja. Ya. K3 ini bagian dari safety culture itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, untuk organisasi dengan budaya keselamatan ini ditandai dengan komunikasi yang saling percaya, persepsi bersama tentang pentingnya safety ya, dan belief khususnya apa-apa saja sih langkah-langkah pencegahan, khususnya hal-hal yang mengarah ke indikasi atau resiko yang berbahaya menurut AXNI ya, tahun 93 seperti itu. Nah, di industri maritim sendiri, Indonesia merupakan negara maritim terbesar ya, dengan mempunyai pulau 17.504 yang membentang ya dari Sabang sampai Merauke dengan panjang pantai kurang lebih 81.000 km. Wow, luar biasa ya. Indonesia ini kaya akan pulau, kemudian area-area pelayaran. Ini adalah salah satu sebagai traffic situasi teramai ya se-Asia Tenggara ya, seperti itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 ya 85 tentang pengesahan negara kepulauan oleh PBB yang diakui oleh dunia internasional, Indonesia ini mempunyai kedaulatan dan keseluruhan wilayah laut Indonesia itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, peranan laut ini sangat penting untuk kita semua. Pertama ya, pemersatu masyarakat ya, dari masyarakat terpencil, terpelosok sekalipun ya, menjadi satu kesatuan bangsa ya, dengan mempunyai pemerintah yang di situ harus memonitor kita dari pihak penyelenggaraan sampai ke penegakan hukum ya, dengan ancaman-ancaman dan pemanfaatan serta menciptakan budaya keselamatan itu sendiri, keamanan maupun pelayanan di atas kapal. Jadi kalau kita bercermin Bapak Ibu, jika kita bicara soal safety culture, service ya, and security di atas kapal itu, Anda harus melaksanakan atau memenuhi bagian manajemen dari ISEM Code itu sendiri. Nah, ISEM Code itu di atas kapal Anda harus memenuhi, mengerjakan, memeriksa, mengkonfirmasi checklist
yang sudah disediakan oleh pihak SMS Safety Management System yang sudah disepakati, disetujui, ya, ditinjau ulang oleh pihak perusahaan yang harus wajib diselenggarakan untuk memenuhi standar internasional di atas kapal. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini apa saja sih kunci untuk mencapai safety culture itu sendiri? Ya, pertama-tama memang Anda harus dikenalkan dalam arti seperti pengetahuan, skill, demonstration, pelatihan, training, dan sebagainya. Karena dengan hal-hal yang hanya teori tanpa praktek, prosedur-prosedur tersebut juga kurang maksimal, kurang optimal untuk bisa berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan. Ya, kemudian yang kedua, Anda juga harus think of safety. Artinya begini, mau di kapal, mau di darat, bahkan istilahnya ketika Anda tidur sekalipun, Anda harus memikirkan, apakah saya ini sudah dalam keadaan yang aman? Misal, contoh basic ya, Anda tidur itu pun di kapal ya. Saya contohkan Anda tidur di atas kapal, setelah dinas jaga Anda lelah, Anda butuh istirahat. Nah, di sini Anda sudah mencabut mungkin charger handphone ya, mematikan lampu dari stop kontaknya, ya, memastikan semuanya aman ya dari sisi sudut yang Anda lihat saat itu di kamar Anda. Tapi Anda tidak tahu bahwa teman Anda yang berdinas jaga saat itu sedang operasi bongkar muat tiba-tiba lalai sehingga ada kebocoran minyak dan menyebabkan ledakan di atas kapal. Apa yang terjadi? Anda bangun-bangun sudah di alam lain, kan begitu. Jadi artinya ini luar biasa. Di atas kapal ini memang sangat terbatas lingkup pekerjaannya, tapi justru untuk tingkatan resikonya sangat besar dibandingkan pekerjaan yang ada di darat seperti itu. Karena pengaruh dari satu, faktor eksternal cuaca yang kita tidak tahu sewaktu-waktu akan berubah. Kedua, kelalaian dari kru itu sendiri yang terus-menerus dilakukan secara berulang. Jadi dipastikan ada space kosong di situ atau kelalaian yang memang karena sudah dilakukan berulang, jadi dia menganggapnya sudah biasa, sudah terkonfirmasi, tidak tahunya di saat itu pula ada bahaya indikasi yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Seperti itu. Nah, kecelakaan di atas kapal ini memang merupakan suatu hal yang ya tidak biasa. Ini hal yang sangat besar ya Bapak Ibu. Dan hal-hal seperti ini paling tidak ya Bapak Ibu harus adanya preventif ya, harus adanya pencegahan, harus adanya latihan, harus adanya kesadaran. Setelah itu adanya motivasi untuk tetap menjaga keselamatan itu sendiri, minimal dari diri Anda terlebih dahulu. Saya rasa seperti itu untuk mencapai budaya safety culture ya. Selanjutnya, karakteristik organisasi. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai kunci mencapai safety culture, sekarang karakter organisasi yang ada di dalamnya itu seperti apa? Pertama, harus adanya komitmen ya dari manajemen senior yang kuat. Leadership-nya harus kuat. Keterlibatan emosionalnya, keterlibatan kesadaran situasionalnya harus ada. Dan itu harus kuat daripada anggota yang dipimpinnya. Kan seperti itu. Kemudian kontak lebih dekat dan komunikasi yang baik di antara semua tingkat organisasi. Ya, harus selalu adanya diskusi, harus selalu adanya review, harus adanya terjalin komunikasi dua arah yang baik
antara organisasi satu dengan organisasi lainnya agar adanya perbandingan sejauh mana safety yang sudah saya kerjakan dengan organisasi lain. Apakah saya sudah memenuhi standar IMO atau belum? Kan seperti itu. Contoh ya, misalnya seperti itu. Kontrol bahaya yang lebih besar dan tata geraha yang lebih baik. Oke, jadi Bapak Ibu ya, di sini harus adanya controlling. Selain controlling, seorang leader di atas kapal harus wajib selalu double check dan konfirmasi semuanya ya yang berhubungan dengan pekerjaan, terutama khususnya yang mengarah ke safety. Yang kedua, tenaga kerja yang matang dan stabil. Ya, dipastikan juga krunya ini sudah berkualifikasi, mumpuni, ya, memenuhi pengalaman sebelumnya, dan akhirnya gampang berkoordinasi, ya kan, seperti itu harapannya. Pemilihan personil yang baik, penempatan kerja dan prosedur promosi, pelatihan keselamatan, skema keselamatan yang berkesinambungan. Kalau kita bicara skema keselamatan, di atas kapal ada yang namanya General Arrangement Plan. Itu adalah denah di mana Bapak Ibu bisa mengetahui tata letak alat keselamatan ataupun kebakaran, sehingga nanti jika ada kru yang baru join atau belum familiar, mereka akan bisa mengenali alat-alat emergensi di map tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita ketemu di pertemuan kedua, dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu.